Dugaan politik uang calon Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal dalam pemilihan Bupati Tegal tahun 2024 dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Temuan itu dilaporkan oleh Barikade Anti Politik Uang dan Relawan Perjuangan Rakyat Kabupaten Tegal kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal, Sabtu 2 November 2024. Laporan kepada Bawaslu muncul setelah beredarnya konten di media sosial yang menunjukkan bingkisan merah bergambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Bima Mujab dan amplop putih, yang diduga sebagai bagian dari kampanye politik uang. Koordinator Barikade Anti Politik Uang, Yos Aryan Wijatmoko, menegaskan bahwa tujuan dari pelaporan ini adalah untuk menjaga agar Pilkada Kabupaten Tegal tetap bersih dan bermartabat, bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Dalam laporannya ke Bawaslu, pelapor menyebut praktik politik uang yang dilakukan bakal calon kepala daerah tersebut sangat menciderai demokrasi. Dukungan terhadap laporan ini datang dari Relawan Perjuangan Rakyat Kabupaten Tegal, yang juga pendukung Bima Mujab. Salah satu relawan, Urip Haryanto, laporan dugaan politik uang didasari oleh bukti berupa cetakan unggahan di media sosial yang diunggah di berbagai platform, dan sudah diterima oleh staf Bawaslu Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Makmur, Susilo dan tim Kabar Beritaku mengabarkan. Kawan-kawan, saya Oxidore Yos Aryan Wijatmoko dari Desa Kaliwungu. Kali ini sebagai koordinator Barikade Anti Politik Uang melaporkan ke Bawaslu terkait adanya dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh salah satu paslon yang diberitakan dan juga diramaikan oleh lawan dari paslon yang dilaporkan atau yang diberitakan atau terindikasi melakukan politik uang. Nah, adapun laporan yang kami lakukan hari ini tujuan besarnya adalah bahwasanya kami bukan berpikir atau melaporkan terkait dengan paslon, tapi lebih ke arah menjaga Pilkada Kabupaten Tegal tetap bersih dan bermartabat. Demikian dari saya. Monggo Mas menambahkan. Ya, mungkin juga banyak akan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Tetapi yang perlu kami garis bawahi adalah ini soal prakteknya, bukan soal kubu siapa atau pihak mana yang melakukan dugaan praktek politik uang itu. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, Mas Yos, dari Barikade Anti Politik Uang, ini soal bagaimana kita menjaga marwah politik Pilkada Kabupaten Tegal menjadi berwibawa, bermartabat. Maka kemudian jangankan pihak sebelah, jikapun melakukan praktek money politik, jadi dari orang pihak yang juga mendukung, ya, dibilang bisa mendukung calon kami pun akan kita laporkan ketika mereka melakukan praktek keji itu. Saya bilang ini praktek keji karena akan membunuh psikologi politik masyarakat secara umum ketika itu terjadi. Harapannya nanti apa, Mas? Harapannya begini, harapannya secara umum kepada semua pihak, mari kita sama-sama melaksanakan dinamika politik ini secara baik. Jangan ada praktek money politik apapun, bahwa iming-iming juga itu diatur di dalam undang-undang. Memberikan iming-iming janji-janji yang berbentuk materi dan yang lain sebagainya itu pun tidak boleh. Apalagi dilakukan dengan misalnya diduga terang-terangan ada amplop, ada isinya, ada bingkisan dan yang lain. Ini akan merusak apa yang sudah kami bangun bersama-sama masyarakat Kabupaten Tegal, bahwa partisipasi publik di politik Pilkada Kabupaten Tegal ini sedang menggeliat, sedang bagus-bagusnya. Jangan dibunuh, jangan dirusak hanya dengan oleh praktek segelintir orang yang mengatasnamakan dukungan terhadap paslon misalnya. Tidak boleh, ini berbahaya terhadap stigma politik masyarakat secara psikologis maupun secara sosial. Datang ke sini bawa bukti apa, Pak? Ya, tadi kami ada bukti print yang
itu diupload di media sosial dan itu terjadi di semua platform medsos. Jadi Bapak nggak melihat secara langsung? Tidak, karena ini kan justru yang menjadi bukti adalah pemberitaan di sosmednya itu. Bahwa nanti Bawaslu tentu akan menindaklanjuti laporan kami untuk melakukan investigasi. Apakah itu benar terjadi? Jika tidak benar terjadi, maka yang akan kita laporkan adalah akun yang mengupload itu. Jadi ini soal pembuktian, masyarakat juga harus tahu. Ini benar tidak terjadi. Kalau tidak benar ternyata tidak terjadi, maka yang kita laporkan akun yang menguploadnya. Demikian. Jelaskan detailnya akunnya atas nama siapa? Adalah namanya ya. Kita tadi Tidak perlu disebutkan nanti nggak biar enak, Bawaslu. Pak. Relawan Perjuangan Rakyat Kabupaten Tegal, pendukung Bima Moja. Oke. Gitu. Mas, tanggapan Mas Uha sama Mas Yos terkait laporan hari ini Ya. yang tidak ditemui langsung sama Ya. komisioner. Ya, ini asik aja lah. Tapi saya aneh saja. Pilkada itu tinggal beberapa hari lagi. 25 hari kalau tidak salah, kalau sekarang tanggal 2 ya. Betul ya? Betul. Nah, berarti 25 hari ke depan. Ini waktu sudah mepet. Kenapa tidak dilakukan misalnya ada SIP lah yang tetap bertugas jaga di sini, tiket dari komisioner. Kok kenapa misalnya ada terjadi yang bersifat situasional tapi rumah pengaduan kami kosong, nggak ada. Jangan sampai hukum itu libur. Nggak.